negara nomor 3 dengan kasus perdagangan manusia terbanyak di dunia. Selama 5 tahun terakhir, Brunei tidak menghukum pelaku perdagangan manusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan selama 2 tahun berturut-turut juga pemerintah Brunei tidak mengidentifikasi korban kejahatan perdagangan manusia ini. Banyak pekerja migran dapat dengan harapan untuk meningkatkan kapasitas mereka, tetapi banyak dari mereka juga yang menghadapi kenyataan pahit, di mana kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, dan perlakuan diskriminatif menjadi hal yang umum. Banyak dari mereka terikat pada kontrak kerja yang merugikan, membuat mereka sulit untuk berpindah pekerjaan atau memperbaiki situasi mereka. Jika tidak kepastian status hukum, bagi sejumlah pekerja migran menambah kerentaan mereka terhadap eksploitasi. Adapun hukum Brunei yang melarang atas keluarga dan memberikan upah lebih dari 7 hari atau tidak boleh menahan paspor bawaan, tetapi faktanya warga migran umumnya mengalami kedua kasus itu. Bahkan tercatat bahwa pemerintah Brunei hanya mendeportasi, menahan migran dan menuntut calon korban atas kejahatan tanpa melakukan pendekatan yang berperspektif korban untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Baik, akan dijelaskan teman saya. Terima kasih ya. Saya mencoba Justice Indonesia Putri. Saya sangat perwakilan dari negara Brunei ingin menambahkan apa yang kami harapkan untuk menangani kasus ini dengan cara yang pertama meningkatkan upaya untuk menyelidiki, menunduk, menghukum dan mencari hukuman yang memadai atau yang keras untuk pedagang seks dan tenaga kerja termasuk pejabat pemerintah yang terlibat. Yang kedua, pastikan laporan yang dihukum secara tidak batas hanya karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan manusia. Yang ketiga, melatih hakim tetap implementasi hukum perdagangan manusia yang akurat dan efektif, termasuk melalui pemahaman tentang sebaiknya dalam perdagangan korban yang melakukan dengan baik itu saja. Terima kasih. Jadi kan tadi kita bahas apakah kalian sudah mempunyai pengetahuan kuat tentang imigrasi tersebut? Apakah kalian sudah mempunyai asas-asas yang kuat untuk menindaklanjuti dari kerja-kerja migran dari luar negeri? Sebenarnya atau sentralnya itu sebenarnya dari negara kita sendiri untuk mengatur regulasi tentang imigran tersebut. Kita aksen sebagai warga untuk menyampaikan solusi serta tindakan. Nah, selanjutnya saya akan mengasih kesempatan untuk ASEAN Social Culture Community untuk menyampaikan. Baik, untuk delegasi dari Brunei Darussalam, setelah saya mendengar pertanyaan lanjutan dari para delegasi, saya masih belum menemukan, saya masih belum mendapatkan apa yang saya minta tadi, nama yang kalian sendiri terhadap itu melindungi negara ini, dan data apa juga masih belum ada. Jadi saya itu mau melanjutkan aja. Kalau dari ASEAN sendiri kita punya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Dalam konsensus ini sudah ada Chapter 5 dan Chapter 6 kewajiban harus dilakukan oleh kedua negara seperti negara yang mengirimkan pekerja migran dan negara yang menerima pekerja migran. Mungkin dari Brunei sebagai negara penerima pekerja migran dari negara-negara yang kami sebutkan seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, mungkin kedepannya harus memperkuat legislasi negara kalian dalam perlindungan pekerja migran, dan juga benar-benar memproteksi hak-hak dasar pekerja migran sebagai manusia. Mungkin kalian nanti bisa baca ASEAN Consensus ini dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kalian. Terima kasih. Mungkin sedikit pendapat dari berbeda. Perlawanan nama saya karena dari delegasi Singapura. Sedikit pendapat dari berbeda. Yang seperti kita ketahui, karena delegasi cuma untuk umum masalah di sini berbeda. Dan saya lihat dari informasi yang berbeda.
dia masih cuma pemasaran pemikiran, kalau betul pemikiran, itu masih pemikiran. Bagaimana dengan dia? Thank you for this presentation. Kita di sini bukan menghakimi, tapi kita mengingatkan mereka memiliki masalah yang datanya kurang akurat, serta undang-undang dari negara mereka tersebut tentang migran juga tidak dilakukan, tentang pekerjaan juga tidak dilakukan. Maka dari sini kami sebagai ASEAN, wadah dari pekerjaan negara-negara Asia Tenggara sedang mengingatkan untuk agar dilampirkan undang-undang yang jelas tentang migran tersebut serta data yang akurat. Terima kasih. Oke, mungkin untuk berbeda dari sama kita akan melanjutkan di sesi akhir karena masih membawa data-data lebih akurat lagi. Karena berkaitan dengan masalah bisnis iklim yang dihadapi oleh negara, maka benar tanggapan dari ASEAN Community. Thank you for the attention all. This is my answer to Thailand. Tadi masalahnya mengenai cuaca ekstrim atau ekstrim climate exchange. Dimana di sini kan berarti kita ini dalam ASEAN Economic Community juga ada ASEAN Climate Change Initiative atau kita panggil AWCI, dimana ini merupakan sebuah inisiatif dirancang untuk memperkuat kolaborasi di antara negara-negara dalam menghadapi situasi ekstrim ekstrim. Nah, tadi saya juga saudara dari Thailand mengatakan bahwa ekonomi Thailand itu mempengaruhi ekonomi Thailand. Nah, it's true that research that I did that Thailand is decertified in economy, like kemungkinan melalui kerjasama regional terdapat beberapa seperti itu. Regional framework mitigation and adaptation. Nah, di sini ACCI bertanggung jawab untuk mempertahankan regional framework dan enable states like countries that coordinate policy and action related to mitigation and adaptation. Nah, ACCI bertugas dan mitigasi sebuah lembaga mitigasi bencana. Kenapa kita harus selesaikan dari akarnya? Karena akarnya yang penyebabnya adalah climate exchange yang penyebab ekonomi negara dan sektor pariwisata dan sektor pertanian. Nah, setelah itu kita juga perlu untuk disertifikasi dalam hal perekonomian lainnya, seperti kita nggak harus berpatok pada sektor pariwisata. We don't have to be focused on two things, that tourism and agricultural. We can have the technology certification and other things that human resources does need. And I just think that ASEAN economy somebody can do is make your problem on my list to article that on ACCC. So when I get the list, I will forward that to you. Thank you guys. So my answer is kemungkinan ada. Tapi solusinya itu yaitu diversifikasi ekonomi dan pemberantasan dari akar, yaitu climate change. Nah, climate change ini nanti berhubungan juga dengan energi hijau. Jadi saya sarankan kepada Thailand itu untuk membuat naskahnya dan mengirimkannya kepada saya, dan saya akan mengirimkannya kepada ASEAN ACCC, ASEAN Climate Change Initiative. Solusinya itu yaitu diversifikasi ekonomi dan pemberantasan dari akar, yaitu climate change. Nah, climate change ini nanti berhubungan juga
Australia and opportunity to Singapore. I went to Singapore to study and work to Singapore and Indonesia. Dan kesempatan yang diberikan dari Semesta pada dunia dan saudara-saudara semua pada kesempatan ini ini ada saya sendiri ya terutama saya yang akan menyampaikan isu yang sangat penting bagi kita di negara Asia ini. Yang saya akan bawa adalah ketahanan energi. Nah, tentu kita tahu kemudiannya dan saudara-saudara saya semua bahwa energi terbarukan atau energi hijau adalah salah satu bentuknya dengan hati saja, terutama energi yang baik dalam mencapai net zero ini di tahun 2050. Jadi kami dari Semesta melihat bahwa permasalahan dari zero emission ini susah untuk dicapai karena kurangnya ketahanan energi kita dan alasannya apa? Karena tidak ada wadah ataupun tidak ada upaya yang dilakukan untuk memberikan standarisasi terkait dengan energi hijau. Oleh karena itu, kami juga melihat upaya ini di mana kami dari Singapura, kami di Singapura adalah negara yang telah menerapkan upaya untuk mencapai energi hijau lebih cepat bahkan dari ASEAN. Di mana kami membuat PNBP itu di tahun 2035, di mana kami sudah menguasai 40% energi hijau bagi daerah. Tapi ada kekurangan untuk mencapai ini. Kami mempunyai teknologi, tapi kami tidak mempunyai wilayah. Kami tidak mempunyai tempat untuk bisa mengembangkan energi surya, energi hijau. Jadi upaya ini kami inginkan adalah adanya integrasi ekonomi hijau dengan pengembangan ASEAN Power Grid. Kita tahu ada ASEAN Power Grid sebagai upaya yang dilakukan ASEAN untuk misalkan interkoneksi jaringan listrik. Tapi interkoneksi ini jadi dasar pada pengembangan energi hijau. Nah, ASEAN Power Grid ini akan dijelaskan di oleh saudara saya. Nah, upaya ini tentu akan bisa dilakukan dengan segala permasalahan energi konvensional yang saat ini menjadi permasalahan. Di tahun 2022 pada misalnya kita lihat bahwa energi fosil itu 74% ada di ASEAN dan kondisi itu membuat 6,6% energi hijau atau karbon dioksida itu membuat emisan lebih ada 6,6% dan itu membuat negara ASEAN sebagai salah satu negara ASEAN sebagai salah satu negara penyumbang terbesar di mana dua negara saudara saya Indonesia dan Vietnam ada dua negara yang masih belum melakukan proyek-proyek ini. Dan tentu kita sudah ada produksi ya, kita sudah bangun di tahun 2020 ada KPMS PDB yang menggunakan bangsa yang Malaysia dan Singapura. Tapi ini tidak perlu dengan Indonesia dan Vietnam. Jadi ada upaya kami yang dilihat oleh saudara saya ini adalah upaya ini tentu kami lakukan untuk bersama kita menciptakan integrasi ekonomi hijau, di mana adanya pengembangan nanti yang dilihat oleh saudara saya ini adalah dengan adanya integrasi atau juga standarisasi tentang investasi energi hijau ini akan membantu upaya-upaya tersebut untuk menciptakan konsep energi hijau. Jadi saya berikan kepada teman saya itu. Di sini kita sekarang melakukan melakukan solusi dari KPI Singapura. Pertama itu pengembangan KSBG kawasan Singapura. Untuk membantu memberikan kawasan Asia Indonesia, KPI dari Singapura melihat bahwa ini merupakan salah satu solusi ketegangan energi dari ekonomi tersebut. Singapura ini adalah orientasinya bahwa ini terus dikembangkan dan perlu jaringan listrik berbasis energi dilakukan di kawasan Asia. Singapura ini menjadi mitra memperluas jaringan energi hijau di seluruh kawasan Asia. Sebelumnya saya mau singgung dulu ASEAN Power Grid. ASEAN Power Grid itu merupakan proyek dari ASEAN untuk masalah interkoneksi jaringan energi listrik di kawasan ASEAN. Proyek ini telah berjalan sesuai ASEAN di tahun 2020. Salah satu wujudnya adalah interkoneksi listrik Laos dari Malaysia dan Singapura. Ini telah mendukung selesai pada 2022. Selain perdagangan ekonomi hijau, melalui ASEAN Power Grid kami mengusulkan agar ini menjaga koordinasi perdagangan politik karbon di Asia. Dan ini negara-negara yang menggunakan lebih banyak energi terbarukan dapat memperoleh keuntungan dari kredit karbon. Sementara yang menyebabkan energi terbarukan dapat memberi pengurangan emisi dari kemajuan mereka. Yang kedua itu standar dan investasi energi di Asia. Selain perkembangan energi sebagai wadah juga memungkinkan pada ASEAN
kami dari investasi adalah dengan kunci untuk mengembangkan beberapa energi hijau skala besar. Selain kita sudah memiliki teknologi dan teknologi, kami dari Singapura mengadakan insentif yang menarik bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk memberikan proyek energi bersih yang sehat. Dan juga dalam kolaborasi yang internasional. Dari kami, kolaborasi dengan negara-negara seperti Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, yang lokasinya adalah mitra eksternal, itu adalah strategi efektif untuk mempercepat transaksi energi sehat. Negara-negara ini memiliki teknologi yang maju dalam energi bersih dan pengalaman dalam mengembangkan infrastruktur energi hijau. Terima kasih. Jadi di sini saya harus jawabin bahwa pertama dia menyinggung masalah zero emission. Jadi kalian pertama bilang tidak berlawanan untuk itu, berarti percuma dan lingkungan. Tapi saya lihat di terakhir kalian menawarkan investasi, berarti kalian berbisnis. Sebenarnya saya masih ingin memasukkan kalian ke bagian lingkungan atau bagian ekonomi. Mungkin bisa beberapa dari kalian dimasukkan ke ASEAN secara komoditi atau ASEAN komoditi. Soalnya dengan sendiri pertama kalian mengolah lingkungan kalian dan tidak punya lahan untuk penghijauan. Dan terakhir kalian menawarkan bisnis investasi ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu melewati mana dulu? Oke, baik, aku izin menjawab. Jadi terkait lahan tadi, itu sebenarnya adalah permasalahan kita jangan bahas soal lingkungan. Memang secara nyata kita mencari tahu bahwa sebenarnya ada lingkungan yang kami butuhkan untuk proses ini. Tapi kami mengharapkan bantuan investasi itu dalam wujud untuk membantu negara-negara ASEAN lainnya, sehingga investasi integrasi ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Fokus kami sebenarnya bukanlah kepada masalah lingkungan, kecuali jika kami tadi mencari tahu atau memberikan solusi terkait bagaimana upaya-upaya negara ASEAN untuk memberikan standarisasi atau aturan baru terkait energi hijau. Tapi upaya yang kami angkat ini adalah bagaimana kemudian ASEAN Power Grid ini dimanfaatkan untuk menciptakan integrasi ekonomi melalui perdagangan energi hijau dengan adanya pemberian intensif investasi di negara-negara ASEAN. Nah, terkait wilayah tadi itu sebenarnya kami terkait wilayah tadi itu sebenarnya adalah tanggapan kami terkait bagaimana integrasi ekonomi hijau itu diterapkan. Karena kami sendiri di Singapura mengalami kekurangan itu. Jadi kami membutuhkan bantuan ini dengan adanya istilahnya pembangunan sentralisasi ekonomi hijau di ASEAN. Karena di kita biasa belum ada sentralisasi ekonomi hijau itu. Karena dengan adanya jaringan sekitar ASEAN Power Grid itu kita bisa manfaatkan dengan adanya perdagangan lintas energi hijau itu. Nah, itulah jawaban dari kami. Berarti dari segala intinya kalian meminta investasi dari ASEAN itu membutuhkan ASEAN Power Grid. We are ready to listen and provide solution. Okay, I will give you energy system. So I think Singapore is our regulation for energy, but because you want the power grid, I think that we can try out. I don't really your proposal and I just need infrastructure limitation. And if you want to impact on country or something on it, ASEAN, I just think that you can impact that for your new country. My solution is I just suggest that Singapore has to make a obligation about infrastructure limitation and energy security. When you get energy security, you can start playing on energy integration. Jadi karena apa sih sebelum Singapura untuk ikut ASEAN Vision dan kebijakan itu saya harus mempunyai pembahasan bangunan yang ada di sana. Saya harus Singapura membuat kebijakan mengenai energi yang ada di sana. Kita nggak sembarangan membuat power itu dibuat oleh negara-negara yang memang memiliki wilayah yang luas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Singapura itu tidak cocok dengan power grid. Salah satunya ya wilayah Singapura gitu. Nah, kalau memang wilayahnya memang kecil, kalau mau bocor, ya masih itu kan nggak bisa. Udah
wilayah Lombok gitu. Jadi dari aspek komoditi sendiri itu kami berusaha bahwa dan bersolusi untuk siap membuat kebijakan sendiri mengenai infrastruktur Indonesia. Thank you. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk hasil ekonomi politik yang menanggapi permasalahan tersebut. Terima kasih. Solusi dari permasalahan Ini, saya memberikan sharing ini dari Sebagai dari masyarakat Indonesia yang memberikan kesannya, nah ini tadi kita sudah dikasih saran dari awal sejauh atau mungkin kita dari pengelola teknologi dan pertanian agar bisa memberikan saran-saran yang lainnya. Okay, so next I will give an opportunity to Vietnam. I invite Vietnam to submit and voice their paper to Vietnam. I give my permission. Baik, di sini kami dari Vietnam. Vietnam ini kalau misalnya kita lihat ada laut Cina Selatan bagian dari Vietnam. Ini sudah dikonfirmasi Vietnam sudah melakukan pengesahan zona ekonomi eksklusif. Dan zona ekonomi eksklusif ini itu berdasarkan UNCLOS 1982 dari PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Namun ternyata walaupun ZEE ini sudah ada, Tiongkok itu masih melanggar zona ekonomi eksklusif dari Vietnam tersebut. Walaupun kita tidak dapat pungkiri ya, Vietnam dan Tiongkok itu mempunyai hubungan perdagangan yang baik pada tahun 2023 senilai 171 miliar. Namun bagi kami sendiri Vietnam, karena mereka sudah melanggar zona ekonomi kami, itu sama saja melanggar kedaulatan kami, keamanan nasional kami, dan hak-hak pemerintah kami. Kami sudah melakukan banyak sekali resolusi. Salah satu resolusi itu kami sudah membawa ke ASEAN juga. Namun ternyata sampai sekarang dari ASEAN sendiri keputusan dan resolusi yang diberikan ASEAN belum maksudnya masih saja dilanggar Tiongkok tersebut di zona ekonomi eksklusif kami. Peringkat terbaru itu pada Desember kemarin 2023 sampai dengan Januari 2024 itu Kepala Penjaga Kesehatan Sosial itu melakukan patroli instruktif di dalam minyak kami, dan itu pun mereka melakukan AIS atau sistem identifikasi otomatis atau bertanya secara gelap. Dan kali-kali lagi kami mempunyai dua pulau yang namanya itu Formosa dan Formosa, dan ini itu sudah kami mulai di ZEE kami sendiri. Namun ternyata mereka pun masih melanggar itu, dan 10 nelayan kami itu dipenjara. Terus kami juga mengalami kerugian besar karena ikan serta peralatan kami yang bernilai ribuan dolar itu dirampas. Seperti itu. Dan kami ingin meminta secara khusus kepada ASEAN, ketua sidang terkhusus APSC, ASEAN Political Security Community, untuk melihat kami gitu. Jadi APSC bagaimana hak-hak maritim kami, hak-hak ekonomi dan hak-hak tahanan kami itu telah dilanggar, dan tolong tidak lanjutnya. Saya harap solusi dari ASEAN juga terkhususnya APSC itu tolong solusinya tegas agar kami pun hak-hak kami itu tidak dilanggar. Terima kasih. Vietnam faces serious challenges in its own currency as climate compatibility in agricultural areas that we currently claim as our own. Recently, China's strategic coastguard vessel CCG 500-901 off the Gulf of Mexico due to its size has become militarily intrusive patrols around Baylor Bay, critical areas in Vietnam's exclusive economic zone, TEZ, rich oil and gas. Since early December, his federal has patrolled vigorously close to our oil exploration blocks, even operating with
terkait permasalahan yang dialami oleh BMA. Kami sebagai pimpinan dari ASEAN tentunya akan mendukung penuh dan memperjuangkan yang masuk hak dari anggota kami yang dalam hal ini adalah Vietnam. Jadi kami akan menawarkan berbagai solusi yang khususnya hal ini menyangkut pada jalur Laut Cina Selatan menjadi problem bagi negara Vietnam dan China. Mengingat peraturan laut yang diratifikasi oleh global menuju pada peraturan internasional, maka kami Vietnam dan China akan mengangkat isu ini ke hukum internasional dan kami ASEAN akan mendukung Vietnam dalam hal ini. Seterusnya, pada permasalahan ini juga kami akan berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang bertujuan untuk melakukan diplomasi bagi Vietnam dan China, sehingga sekarang ini kami akan membentuk tim untuk mempertemukan kedua negara ini sehingga bisa mencari solusi pada permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Dikarenakan kami mendengar dari yang telah disampaikan pada proposal bahwa ada beberapa alasan yang menguatkan argumentasi antara Vietnam dan China juga mengapa laut tersebut diklaim menjadi milik dari China ataupun dari Vietnam. Untuk itu kami akan mendalaminya dan perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa kami akan penuh semua yang menjadi hak bagi negara Vietnam selaku anggota dari ASEAN. Terima kasih. Dan mungkin pelaku dunia. Jadi sebenarnya di sini ASEAN Global Community akan memberikan tawaran akan membentuk tim katanya. Nah nanti akan dibahas lagi ada persidangan di mana tim yang dirancang oleh ASEAN Global Community apakah bisa muncul untuk permasalahan Laut Cina Selatan. Our problem as our responsibility and humor. Further national struggle as a political community. Baik, terima kasih atas kesempatannya punya. Sebelumnya izinkan saya untuk berkomunikasi secara interaktif terhadap delegasi BIM. Jadi sebelum saya menjawab secara menurut saya ingin memastikan permasalahan yang ada di BIM terlebih dahulu. Pada kasus yang tadi, sebenarnya saya memandang adalah permasalahan ketenangan negara. Namun saya menghargai permasalahan yang di forum ASEAN, sehingga begitu saya ingin bertanya apakah di dalam negara Filipina sendiri belum ada mekanisme yang tegas dalam pemberantasan ataupun dalam menanggapi permasalahan ini. Jadi untuk penanganan lebih tegas itu memang hanya sudah dilakukan, cuman belum lebih seperti itu. Dan perhatiannya juga korban-korbannya itu sangat dibiarkan begitu saja dan tidak diperhatikan. Maksudnya dari negara kami ingin meminta solusi daripada ASEAN sendiri untuk memberi perhatian lebih dan mengingatkan kembali kepada negara kami agar bisa diselesaikan lah pelanggaran HAM ini. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya dan delegasi Filipina. Jadi dari permasalahan ini kami dari ASEAN akan menawarkan berbagai mekanisme solusi. Yang pertama, ketika kita mendengarkan dari pernyataan delegasi Filipina bahwa sistem hukum yang ada di Filipina itu belum begitu tegas dan belum terlalu berpihak kepada masyarakat, sehingga dari kami tentunya secara tersendiri tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi kekuatan regulasi hukum yang ada di negara Filipina, karena itu adalah suatu bentuk hak tersendiri bagi negara yang berdaulat. Namun, kami tegaskan setiap pelanggaran hak
atas manusia itu merupakan bagian dari kewenangan setiap manusia yang perlu diperhatikan. Dan kami yang saya berkomitmen untuk mengawasi hal tersebut. Sehingga dari kami perlu disampaikan terdapat 27.000 korban dari pemberantasan itu, sehingga kami akan melakukan pengkajian apakah benar terjadi malapraktik hukum di Filipina sehingga korban-korban tersebut dihukum secara tertutup ataupun tidak jelas dasar hukumnya. Setelah itu, adapun pernikahan dari Federasi Filipina itu adalah membantu reformasi lembaga penegak hukum. Kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak mempunyai wewenang dalam hal itu, tapi kami akan membantu untuk melakukan audiensi kepada pemerintah Filipina nanti agar memperkuat reformasi lembaga penegak hukumnya sehingga bisa tercipta pelaksanaan hukum yang adil dan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan permintaan yang ketiga yaitu adalah memberikan dukungan kepada korban-korban. Nah, tentunya sebagai masyarakat yang sedang mengalami malapraktik hukum, tentu itu menjadi perhatian khusus dari saya sendiri. Saya nanti akan mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk memberikan dukungan baik itu berupa bantuan ataupun kepastian hukum sehingga apa yang menjadi permasalahan atau isu yang diangkat itu benar-benar bisa kita selesaikan secara hukum ataupun secara audiensi dengan pemerintahan yang ada di Filipina. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semua negara yang berhadir pada audiens dan persilakan. Seharusnya negara kalian lah yang dihukum oleh ASEAN. Negara kalian sendiri yang menjadi pelaku perdagangan manusia. Korban-korban yang seharusnya korban-korban ASEAN itulah yang meminta solusi kepada ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan negara lain. Tulis yang berasal dari Myanmar menyatakan bahwa negara Brunei Darussalam membuka aib negaranya sendiri karena harusnya kalian dihukum oleh ASEAN. Tapi kita harus mendengar dulu jawaban dari negara Brunei Darussalam terkait hal tersebut. Saya sendiri aja mewakili dari negara Brunei. Jadi ini bukan aib sih sebenarnya, karena ini permasalahan yang kami sendiri juga masih membutuhkan ASEAN sendiri untuk membantu kami gitu loh. Karena dari negara lain juga tuh udah jadi daftar hitam gitu. Terus berdasarkan data Brunei, negara kami juga udah negara nomor 3 tertinggi dengan kasus terbanyak perdagangan manusia di dunia. Dan selama 5 tahun terakhir Brunei tidak menghukum pelaku bukan karena kami bukan karena tidak mampu, karena memang membutuhkan upaya bantuan dari ASEAN seperti itu. Di sini kami perwakilan Brunei Darussalam ini kan sebenarnya salah satu negara bagian dari ASEAN ya. Jadi mau nggak mau dibilang aib negara sendiri, ya ini udah bagian aib dari ASEAN. Karena kita di sini sama-sama bekerja sama, apapun masalahnya kita di sini punya solusi untuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Di sini sebenarnya kami mau tegaskan adalah kami mau meminta tindakan tegas dari ASEAN untuk permasalahan pelanggaran HAM kami ini, gitu. Ini udah bisa dibilang tidak optimal
hukuman-hukuman yang ada karena pemerintah mempertahankan upaya penegakan hukum yang tidak memadai. Pemerintah anti perdagangan orang 2019 mengkriminalisasi perdagangan tenaga kerja dan menetapkan hukuman 4 hingga 30 tahun penjara dan denda antara 10.000 sampai 1 juta dolar Brunei yang cukup ketat dan untuk pelanggaran serius lainnya. Tapi semua tindakan-tindakan itu tidak nyata. Selain itu, selama 6 tahun berturut-turut, pemerintah juga tidak menghukum satu pun pelaku perdagangan manusia berdasarkan undang-undang anti perdagangan manusia dan undang-undang lain yang dapat digunakan untuk mengadili pelaku perdagangan manusia yang tidak memberikan hukuman yang cukup berat. Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah untuk menghapus biaya perekrutan yang dibayarkan pekerja untuk pekerja non-domestik mayoritas pekerja migran di Brunei. Terus kami juga makanya itu kami tadi meminta sama ASEAN untuk upaya yang kami harapkan untuk menangani kasus ini dengan cara menyelidiki, menuntut dan menghukum dan mencari hukuman yang memadai, yang pantas untuk pedagang seks dan tenaga kerja termasuk pejabat pemerintah yang terlibat. Setelah itu, melatih hakim tentang implementasi hukum perdagangan manusia yang akurat dan efektif, termasuk melalui pemahaman tentang banyaknya cara perdagangan memaksa korban. Kepada miss yang dari Myanmar, mereka bilang itu bukan aib, mungkin itu sebuah introspeksi negara mereka dan membukanya untuk kita semua di ASEAN. Tapi sebenarnya refleksi yang harus kami sampaikan bahwa sebenarnya permasalahan-permasalahan internal seperti itu harus diselesaikan oleh negara kalian sendiri, dan itu sebenarnya kalian sudah mempunyai dasar hukum yang lumayan berat, denda yang lumayan besar, tapi kenapa hal tersebut masih bisa terjadi? Mungkin itu kurangnya mungkin bahasa kasarnya kesadaran dan negara kalian sendiri dan penegakan hukum yang kurang tegak gitu di negara kalian sendiri. Mungkin ada lagi instruksi dari audiens lainnya. Bahan introspeksi agar negara Brunei Darussalam kedepannya menegakkan hukum lebih tegak lagi. Kita akan membuka sesi penyampaian upaya yang kalian harapkan dari ASEAN untuk kedepannya agar kami juga bisa menyiapkan solusi tersebut. Kepada Thailand dan Darussalam. Saya mewakili negara Thailand untuk menyampaikan anggapan kami terkait solusi dan saran yang ASEAN sampaikan tadi. Untuk anggapan dari Thailand sendiri, kami menerima beberapa saran yang telah disampaikan oleh ASEAN, khususnya ASEAN Economic Community. Tadi Saudara Diki menyampaikan beberapa saran dan solusi. Yang pertama itu kami mengikuti kerjasama regional dan ada juga kami membuat naskah supaya ASEAN sendiri akan menyampaikan naskah tersebut kepada ASEAN Climate Change gitu. Tapi kami hanya memberikan sedikit tanggapan terkait solusi yang kedua, di mana saudara menyampaikan kalau sertifikasi ekonomi itu tidak hanya di bidang pertanian dan pariwisata. Tetapi kami dari Thailand menganggap kami menganggap ini sebagai masalah karena pariwisata dan pertanian itu adalah sumber ekonomi utama di Thailand gitu. Kalau misalnya saudara bilang kami bisa mencari sertifikasi ekonomi yang lain, menurut kami itu agak kurang gitu. Itu saja sih dari kami Thailand. Terima kasih. Yang kami harapkan itu ada solusi terkait pariwisata di mana Thailand itu pun bahkan buat solusi sendiri gitu dari adanya wisata pagi dan malam gitu, karena cuaca yang panas di siang hari itu nggak ada pengunjung yang datang, padahal pasar perekonomian di Thailand itu cukup besar
pertama itu mendukung penuh dan memperjuangkan hak Vietnam dengan sengketa Laut Cina Selatan kepada kepada Cina ya. Menurut kami, tolong ini jangan sekedar kata saja, tapi harus ada perbuatannya juga, gitu. Karena kami tidak memerlukan hal seperti itu, gitu. Oke. Terus yang kedua, ASEAN akan membawa isu ini ke internasional. Baik, kami menunggu janji dari APSG dan jajaran ASEAN akan membawa ini ke isu internasional ya. Baik, terima kasih sebanyak pimpinan. Tadi ada beberapa solusi yang ditawarkan dari AIT, kami dari Singapura setuju, tapi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama adalah kami berharap ASEAN Orbit jadi ada satu utama kita untuk menciptakan interkoneksi jaringan listrik terbarukan ini dengan pengembangan lebih banyak interkoneksi jaringan listrik. Kemudian kami berharap adanya kerjasama internasional dan juga investasi perdagangan hijau yang lebih besar di kawasan ASEAN. Jadi ini adalah harapan kami bahwa untuk menciptakan energi baru di kawasan ASEAN Tenggara. Mungkin sekian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Bisa kita lihat dari kasus di negara kami, itu warisan berdarah ya, sangat tragis dari Presiden Rodrigo Duterte. Karena bisa kita lihat sendiri, kasus kami ini kan sangat berat lah di mata hukum dan manusia sendiri gitu. Bisa kita lihat juga ada 27.000 orang gitu yang menjadi korban, dan belum lagi keluarga-keluarga yang berduka gitu atas kejadian tragis ini. Nah, kami kurang setuju dengan tanggapan dan solusi. Kami tidak bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan hukum. Nah, balik lagi, ini kan kasus pelanggaran HAM gitu. Jadi kami sangat penting gitu intervensi internasional yang dapat dilakukan ASEAN untuk memastikan bahwa negara Filipina itu sendiri bisa bertanggung jawab atas kasus berdarah ini gitu. Karena menurut kami ini sangat tragis lah gitu. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Itu menanggapi bahwasanya saya tadi dari melihat dari tanggapan dari ASEAN dan pimpinan ASEAN yang lainnya, bahwasanya saya merasa tidak menyimak dan memastikan penuh apa yang kami sampaikan. Ini kami tidak meminta intervensi, kami bukan minta bantuan juga. Yang dimana ini masalah HAM ini bukan korbannya satu sampai dua orang, ini juga melibatkan salah satu kepala negara, yaitu Presiden Rodrigo Duterte. Yang juga dimana berkaitan dengan tadi kami bahas juga bahwasanya peredaran narkoba, yang dimana peredaran narkoba ini melibatkan dari pihak-pihak eksternal, yang dimana contohnya negara yang power dan Cina. Itu yang kami minta dari upaya-upaya ASEAN. Jadi kami tidak meminta intervensi dari ASEAN. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Jadi upaya yang dilakukan apa kalau kami tidak bisa mengintervensi negara lain? Ya, kami meminta upaya-upaya konkret seperti ada pernyataan bahwasanya Presiden Rodrigo Duterte yang dimana untuk meminta maaf ini kami ingin menggarisbawahi di mana pentingnya intervensi internasional yang dapat dilakukan oleh ASEAN untuk memastikan bahwa Filipina bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kami meminta dukungan ASEAN untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif dalam mencari solusi yang adil bagi para korban dan keluarga mereka, serta untuk memperbaiki sistem hukum dan kebijakan narkoba di Filipina agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang kita junjung bersama. Dan juga ada yang minta fasilitas. Ya,
antara kami pihak eksternal yang terkait seperti China juga pihak hukum internasional yang dimana kan sudah kami bilang tadi bahwasanya ini pelanggaran HAM berat sudah mengakibatkan puluhan korban. Jadi kami ingin meminta bantuan hukum internasional bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dari kami berharap ASEAN bisa mendorong ratifikasi dan implementasi penuh seperti ACTIPWC, ASEAN Convention on Trafficking in Persons, especially women and children, oleh Brunei, dan meningkatkan pengawasan dan tekanan diplomatik terhadap Brunei untuk mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan manusia secara proaktif, menghukum pelaku perdagangan manusia sesuai hukum yang berlaku, dan menghentikan praktik penghukuman terhadap korban perdagangan manusia. Kami juga meminta bagaimana untuk mencari jalan keluar, menemukan atau memberantas oknum-oknum tersebut, karena dari yang kami lihat ini bukan permasalahan satu negara saja, tetapi ini sudah berkaitan juga dengan beberapa negara, contohnya seperti Kamboja. Terima kasih. Kepada masing-masing delegasi perwakilan negara Asia Tenggara yang berhadir pada hari ini, sebelum saya menutup sidang ini, saya memberikan kesempatan sekali lagi untuk interupsi dari audiens. Kepada audiens yang ingin menyampaikan instruksinya, kami persilahkan. Baik, karena tidak ada lagi, delegates and ladies and gentlemen, we have concluded the series of ASEAN Summit 2024 in a spirit of cooperation and unity. Yang mulia para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN, yang terhormat para delegasi dan hadirin yang saya hormati, kita telah menyelesaikan rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 2024 dengan penuh semangat kerjasama dan persatuan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh delegasi. Semoga hasil-hasil KTT ini dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat ASEAN. Dengan mengucap alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 2024 resmi ditutup. ASEAN Summit simulation has finished. As a conclusion, I'm now Roshid Banggabelan, apologize especially if there are mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a nice day. Oke, baik. Terima kasih.